pimpin doanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Yuni, oke, tadi absen, banyak yang sakit, ternyata kalian juga harus jaga kesehatan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pada materi yang baru, Ibu akan mengulang, mungkin kalian ingat materi minggu yang kemarin. Tentang apa? Pernikahan. Pernikahan. Coba di sini Cung, siapa yang tahu kenapa sih dalam Islam itu kita dianjurkan untuk menikah? Cung, siapa yang mau berpendapat? Oh, siapa? Dari Maulana. Dari Maulana. Sok. Untuk menjauhi pada kemaksiatan. Menjauhi pada kemaksiatan. Betul, bagus. Siapa lagi? Satu lagi. Ya. Karena diperintahkan karena harus memberikan masalah memelihara diri kehormatan dan jaga dan lain-lain. Menjaga kemaslahatan supaya bisa berjaga ya. Terus satu lagi. Satu lagi perempuannya. Ya, apa Armi? Nah, lebih baik menikah muda dibandingkan kita berpacaran melampaui batas. Karena yang melampaui batas itu pasti efeknya negatif. Nah, anak-anak, kali ini kita langsung membahas tentang bab 2 mengenai toleransi menurut Quran surat Yunus ayat 40 dan 41. Sebelum membahas ke ayat Qurannya dan kandungannya, Ibu kan udah share nih ke kalian video tentang apa? Indonesia dan toleransi. Indonesia dan ancaman intoleransi. Jadi Indonesia itu kelihatan damai padahal tidak. Sekarang dari beberapa tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin ya, kita itu bangsa Indonesia sering sekali dipicu kekerasan karena hal baik agama, ras, dan suku sangat rentan. Nah, berarti itu ada faktor-faktor yang membuat masyarakat kita jadi ganas, jadi tidak bertindak barbar. Nah, sekarang Ibu akan bagi kalian dalam berapa kelompok ya? 4 kelompok untuk mendiskusikan bagaimana kalian memproyeksikan dari bahasan kita kali ini yang tentang intoleran. Kalian diskusikan faktor-faktor apa yang membuat orang-orang Indonesia melakukan hal-hal yang intoleran. Kalian tiap-tiap kelompok akan disuruh ke depan sama Ibu untuk mempresentasikan faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang Indonesia tidak toleran terhadap yang berbeda dengan dia. Oke? Kalian diskusikan dengan teman kalian apa yang menjadi faktor perpecahan antar umat beragama di Indonesia. Faktor apa saja yang menjadi sumber perpecahan di Indonesia? 1. Kedua, kira-kira apa solusi dari masalah tersebut? Jadi apa solusi supaya umat beragama di Indonesia itu tidak mudah terpecah belah? 2. Ketiga, bagaimana menurut Quran surat Yunus mengenai toleransi? Jadi menurut Islam itu bagaimana tentang toleransi teh? Mulai dari Quran surat Yunus ayat 40 dan 41 kalian jabarkan. Ya, bisa dicari di internet. Kalian yang punya kuotanya banyak, temukan, cari sumber-sumber materi, artikel atau apa aja dari YouTube untuk mencari jawabannya. Nanti dipresentasikan di depan. Oke? Dan
Ahdiluarto dari kelompok 2 izin mempresentasikan untuk nomor 1 faktor yang menyebabkan timbulnya sikap intoleran, yaitu pertama, tidak adanya rasa menghormati satu sama lain. Yang kedua, bersikap fanatisme terhadap satu hal. Yang ketiga, ego yang tinggi. Yang keempat, adanya keyakinan yang berbeda. Yang kelima, adanya sikap ketidakpercayaan terhadap agama lain, suku lain, dan hingga hal lain yang tidak berkaitan. Yang keenam, munculnya perasaan membuat seseorang merasa terancam. Yang ketujuh, media sosial yang tidak dimanfaatkan untuk hal negatif. Buat yang kedua, bagaimana solusi untuk menghadapi sikap intoleran di Indonesia? Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Yang kedua, bersatu dalam mengupayakan perdamaian. Yang ketiga, menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Yang keempat, tidak menanamkan sifat cinta berlebihan terhadap satu hal. Yang kelima, menerima perbedaan dengan lapang dada dan selalu mengutamakan kepentingan bersama. Sekian. Oke, itu yang kelompok bagus, banyak nih solusinya sama ininya faktor-faktornya. Betul. Nah sekarang kelompok 3. Saya dari Maulana dari kelompok 3. Faktor penyebab perpecahan di Indonesia dan solusi dari masalah tersebut adalah pertama, kurangnya rasa toleransi. Solusinya ialah lebih saling menghargai dan menghormati keberagaman, kebudayaan, dan agama. Yang kedua, munculnya perbedaan paham ideologi. Solusinya ialah masyarakat harus bisa lebih menyaring, mencerna informasi yang masuk dari luar. Yang ketiga, perbedaan pendapat. Solusinya ialah yang paling penting yaitu bisa dilakukan dengan saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, memperjelas pendapat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tadi bagus-bagus ya pendapatnya, solusinya juga bagus-bagus. Dan kalian kayaknya udah mengerti ya apa yang menjadi faktor perpecahan di negara kita. Kalian sudah mengerti. Nah sekarang menurut Quran surat Yunus sendiri sih apa mengenai toleransi itu? Coba kelompok 1. Siap, izin menjawab dulu. Isi kandungan yang terdapat dalam surat Yunus ayat 40 sampai 41 menjelaskan tentang bagaimana orang-orang beriman dan tidak beriman, orang-orang yang berbuat kerusakan dan tidak membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang manusia perbuat dan semua perbuatan akan mendapatkan ganjarannya. Oke, belum dapat nih toleransi menurut Quran surat Yunusnya belum dapat nih Ibu. Coba dari kelompok ini bagaimana toleransi menurut Quran surat Yunus ayat 41. Ini kandungannya udah ada tapi masih umum. Coba di sini kelompok ini. Toleransi menurut Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 yaitu menghormati keyakinan orang lain dengan berlepas diri atau tidak mengganggu apapun yang mereka lakukan dengan keyakinan tersebut dan begitu pula sebaliknya. Jadi berlepas diri Berlepas dari. diri atau tidak mengganggu apapun yang mereka lakukan dengan keyakinan tersebut. Nah, kalau menurut kelompok ini namanya toleransi menurut aturan 40-41, jadi kita harus berlepas diri dari perbedaan. Maksudnya kalau orang lain berbeda ya sudah, biarkan mereka menjalankan keyakinan mereka, membebaskan mereka menjalankan ibadah mereka, dan kita juga bebas melakukan ibadah menurut keyakinan kita. Jadi saling menghargai. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari materi ini? Kita bisa simpulkan dari materi ini. Coba kelompok mana dulu? Ini dulu. Nah, so. Kesimpulan dalam menjadi toleransi adalah saling menghargai adanya toleransi antara umat beragama, sikap sabar dan menahan diri untuk
tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama lain. Ya, jadi kita tidak boleh saling mengganggu dan menghargai keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita. Bagus. Sok, kelompok mana lagi yang mau duluan? Kelompok 1. Kamu mau? Ya, Pak. Oh ya, ini kelompok ini dulu, kelompok 3. Jadi kesimpulannya kita harus membiarkan jika keyakinannya berbeda agar tidak selalu menjadi permasalahan. Jadi tidak semua perbedaan harus kita masalahkan. Nah, jadi sebenarnya perbedaan itu tidak harus dipermasalahkan. Justru orang beda, jadi kita itu hidup itu penuh warna. Kan kulit juga ada yang hitam, ada yang putih. Kamu ada yang garing, ada yang lurus. Kan bukan berarti kita saling ejek ya, tapi harus kita tuh saling menghargai. Ya, yang kelompok 1, coba apa kesimpulannya? Gak apa-apa semuanya. Kesimpulannya yang bisa kita ambil dari materi kali ini. Bu, izin jawab. Jadi kesimpulan dari toleransi antar umat beragama yaitu Islam sangat menghargai adanya toleransi antar umat beragama. Jadi toleransi beragama adalah sikap sabar dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan dan ibadah penganut agama lain. Bagus. Jadi menurut Islam itu tidak mengaku sistem yang orang lain percaya. Jadi masing-masing pada sistem sendiri dan hidup dalam kerukunan. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita udah menyelesaikan materi ke-1 tentang surat Yunus, toleransi ayat 40 dan 41. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi ketika ada teman yang berbeda keyakinan atau berbeda organisasi Islamnya, yang sudah ya apa-apa, biarkan saja mereka menjalankan hal yang mereka yakini. Kalian harus bisa menggunakan kalian sehari-hari. Jadi ketika ada teman yang berbeda keyakinan atau berbeda organisasi Islamnya, yang sudah ya apa-apa, biarkan saja mereka menjalankan hal yang mereka yakini. Kalian harus bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya minggu depan kita akan belajar sudut pandang toleransi. Tadi dari surat Yunus ayat 40 dan 41. Minggu selanjutnya kita akan membahas dari surat Al-Maidah ayat 32 ya. Nah, kalian harus mempersiapkan materinya sebelum kalian belajar. Baca-baca dulu ayat Qur'annya Al-Maidah ayat 32. Oke? Ya. Sekian dulu hari ini pelajarannya. Mudah-mudahan kalian sehat terus dan bisa belajar tiap hari di sini ya. Nah, sebelum diakhiri kita doa setelah belajar apa? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.